Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga kita ada sampai pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini mari kita mau lebih dalam, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan, menikmati anugerahnya, menikmati hadiratnya lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala, kita bersyukur. Kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kasih-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya kami alami di dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai pagi hari ini Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini kembali kami datang bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, karena satu kerinduan kami rindu beribadah, kami rindu memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang layak dipuji, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, hanya Engkau layak menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga, sebelum kami lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu, kami mohon kekudusan-Mu Tuhan. Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami, Engkau ampuni setiap salah dan dosa kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu, untuk kami bersekutu meninggikan Engkau. Roh Kudus berkarya lebih dalam di setiap hati kami. Roh Kudus ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Biar kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu membebaskan kami Tuhan, untuk kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau yang menghantar mereka, tibakan mereka di tempat ini, biar sama-sama kami bersuka cita menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam kami siap memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu ada kuasa iblis yang tidak senang melihat sukacita kami. Itu sebabnya pagi hari ini, apapun bentuknya ia bekerja, kami mau satukan hati iman kami. Kami mau tolak, kami mau ikat, katakan hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini membebaskan kami, untuk kami beribadah meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya, biar kuasa-Mu yang bekerja. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau lebih dalam, kami mau lebih dalam bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Angkat tangan-Mu, angkat suara-Mu bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
Kami percaya Engkau ada. Engkau hadir pagi hari ini, Roh Kudus. Sehingga pagi hari ini apapun keadaan kita, mungkin Engkau datang dengan membawa pergumulan yang berat. Mungkin pagi hari ini Engkau datang dengan sakit penyakit. Engkau datang dengan membawa beban yang berat. Percaya pagi hari ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Ada kesembuhan terjadi. Ada pemulihan Tuhan kerjakan bagi kita pagi hari ini. Asalkan kita membuka hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Buka hatimu. Haleluya. Minta Roh Kudus berkarya lebih dalam. Saudara minta, jangan ada yang diam. Katakan Roh Kudus berkarya lebih dalam di setiap hati kami. Kami rindu mengalami Engkau pagi hari ini, Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah kuduslah. Bersama kita semua bangkit berdiri. Dan ku sanjung mulia, mulia. Lagi angkat kedua tanganmu, katakan ku sembah, ku sembah, ku rasakan kuasanya pagi hari ini. Ya Kudus, haleluya, haleluya, Kudus, haleluya, 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 Yesus. Dia bagiku, ku sembah, ku sembah, ku amen, amen. Kami sembah Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-umat yang diberkati Tuhan. Kami siap bersorak meninggikan memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Coba lihat di kanan muka belakang, mukanya cemberut atau mukanya bersuka cita. Coba lihat, berikan salam di kanan kirimu, katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Apapun yang menjadi bawaan kita tinggalkan setiap bawaan kita mau
diberkati, engkau pun diberkati. Amin. Pagi hari ini kita menikmati sukacita yang luar biasa. Haleluya. Kita kasih setiamu tetap bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku dilimpahkan segala anugerah, dan anugerah sangat besar. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Karena Allah sanggup untuk menyertakan aku diberkati, engkau diberkati. Anugerah Tuhan bagi kasih setiamu tetap bagiku. Katakan hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku, sebab alasanku limpahkan segala anugerah, dan anugerah sangat besar. Katakan aku diberkati, aku diangkat, aku katakan haleluya. Karena alasanmu untuk menyertaku, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan besertaku. Kanan kiri saudara katakan aku kamu diberkati, karena alasan haleluya untuk menyertai aku dituju kanan kirimu. Kamu diberkati atas sempurna anugerah Tuhan. Haleluya, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, engkau berkati Tuhan, dia alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, jika dilimpahi dengan berkat-berkat-Nya atas sempurna anugerah. Lagi katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Dia yang sanggup memberkati hidupmu. Amin. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita sama-sama diberkati. Haleluya. Haleluya. Silakan dulu saudara. Kita diberkati, bahkan kita dilimpahi dengan berkat-berkat rohani. Amin saudara. Di pagi hari ini kita mengatakan, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik di dalam hidup kami. Walaupun pagi hari ini mungkin ada yang datang dengan membawa persoalan yang berat, pergumulan yang berat, bahkan mungkin ada yang datang dengan sakit penyakit. Percaya pagi hari ini ada pemulihan yang luar biasa Tuhan berjalan. Buka hatimu, buka hatimu lebih dalam. Nikmati Tuhan pagi hari ini. Nikmati
menikmati Yesus pagi hari ini. Alami kuasanya yang luar biasa di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena berbagi. Dari awal katakan pujian ini. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena angkat tanganmu, katakan Yesus adalah lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat. Ku tak melihat Dia jadikan semua. Saudara, pagi hari ini pujian ini berkata bahwa Yesus mendengar lebih dari apa yang kita doakan. Pagi hari ini mungkin kau berkata, Tuhan, sudah lama saya bergumul, sudah lama saya doakan Tuhan, tetapi seolah-olah tidak ada jawaban daripada Tuhan. Pagi hari ini saya mau katakan, sudahkah engkau izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu? Tuhan mungkin akan segera menjawab doamu, tetapi terkadang kita tidak mengizinkan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Pagi hari ini buka hatimu, angkat hatimu, angkat tanganmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya rindu mengalami Engkau pagi hari ini Tuhan. Saya rindu mengalami pemulihan. Saya rindu mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Bekerjalah dengan waktumu Tuhan. Haleluya. Mari siapa kita semua bangkit berdiri. Kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Dia bekerja di dalam hidup. Buka hatimu. Haleluya, haleluya. Oleh karena bayangkan Tuhan, tangan Tuhan, Yesus mendengar lebih dari yang amin. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bukan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari dengan caranya di waktunya yang tepat. Amin. 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 Haleluya. 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 Bukan melihat Dia jadikan. Bukan melihat Dia jadikan. Mari dikatakan, kami akan melihat kuasa-Mu.
Tuhan, kami akan melihat cara-Mu dan waktu-Mu di waktu yang tepat Tuhan. Kami izinkan pagi hari biar Engkau bekerja lebih dalam di setiap hati kami. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami pagi hari ini. Dan kami percaya dengan iman kami, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan bagi kami pagi hari. Kami membuka hati kami sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kami mau fokus dengan Tuhan pagi hari ini. Kami mengalami Tuhan. Kami akan mengalami kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang Kau sudah siapkan. Kuasa otoritas Allah menjadi bagian hamba. Hikmat-Mu, urapan yang baru, terlebih kesehatan, kekuatan jadi bagian hamba-Mu. Dan kami percaya lewat pujian kami, kuasa iblis, kuasa kegelapan sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Kami bebas untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Dan kami akan memberikan korban persembahan yang pertama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Aku diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih atas setiap korban persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Bilang puji Tuhan. Kalau saya bilang haleluya, saya bilang puji Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada salam Pantekosta ini, yaitu haleluya 3 kali, tapi harus kalau bilang 3 kali mesti kepal tangannya haleluya, haleluya, haleluya. Itu salam khas GPDI itu. Mari bangkit berdiri dulu, terus lantai bawah juga bangkit berdiri. Ya, salam Pantekosta 3 kali ya. Apa itu salam Pantekosta 3 kali? Haleluya, sebut 3 kali ya. Tangannya harus apa? Kepal. Ya, itu dia. Jadi supaya saudara tahu. Pokoknya kalau bilang haleluya, 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 itu GPDI berarti. Ya oke, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat pemerintah. Oke, Tuhan berkati. Silakan duduk. Lantai bawah silakan duduk kembali. Mari kita masuk pada firman Tuhan. Mari kita akan membaca Alkitab, saudara. Akan memulai dalam Kejadian pasal yang 45. Kita akan baca, saudara, dari ayat yang pertama. Panjang ini, saudara, hanya untuk menemukan konteksnya saja, kondisi keadaan kita dapat, saudara. Saya tidak akan menjelaskan ayat demi ayat tentunya ya, tapi hanya untuk mengajak saudara supaya bisa mudah memahami penjelasan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Mari kita buka Kejadian 45 ayat 1 sampai yang ke-15.
Sampai yang ke-15, mari bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Kita seperti biasa, saya suka ajak saudara untuk bergantian membacanya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat 1 saya, ayat 2 saudara ya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangis dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia atau Yusuf. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dikatakan." Maka berkata mereka, "Katakanlah, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Jangan lupa ya saudara, jadi karena kamu menjual aku ke sini, kakak-kakaknya menjual dia. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun dan lapangan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau mendengar. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah mengangkat aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh manusia. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakku, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Allah meninggalkan aku dan akan berkata kepadaku, engkau serta anak dan cucumu akan mendapatkan usahamu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaramu Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu ibunya Benyamin itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada Yusuf. Ayat 15 bersama-sama 2-3. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Di lantai bawah kembali, silakan duduk. Saudara, kita sedang berbicara, saudara, mengenai bagaimana Tuhan dalam Filipi pasal pertama ayat 27 sampai yang ke-20 sampai 30 di sana ada ayat berkata atau Tuhan berfirman, Dia tidak hanya mengaruniakan kepada kita, Dia bukan hanya saja mengaruniakan kepada kita satu saudara keselamatan yang dikaruniakan secara cuma-cuma pada orang percaya, tapi ayat itu juga berkata Tuhan juga mengaruniakan penderitaan bagi orang percaya. Nah, sehingga dalam topik penderitaan ini, saudara, kita sedang membahas, saudara, mengenai minggu lalu kita sudah membahas poin yang pertama, saudara, mengenai penderitaan kepada orang percaya itu. Nah, penting bagi kita, saudara, bahwa adalah begini, saudara, untuk mengetahui atau mencari tahu maksud dari penderitaan itu yang terpenting bagi orang percaya. Karena begini, setiap orang percaya itu pasti akan mengalami namanya penderitaan-penderitaan. Sekalipun saudara konteks yang berbeda, kondisi yang berbeda, saudara penderitaan yang berbeda, tapi namanya orang percaya pasti Tuhan mengaruniakan itu.
Sehingga dari sini saudara, kita harus membangun satu pertanyaan positif tentu kepada Tuhan, apa maksud dari penderitaan itu? Dan saudara, ketika kita akan bertanya kepada Tuhan, saudara, apa maksud penderitaan itu? Saya yakin Tuhan akan beritahu, sekalipun saudara tidak langsung pada waktu itu. Ya, minggu lalu kita sudah membahas, saudara, kenapa orang percaya itu bisa menderita, saudara. Ya, saudara, poin pertama kita membahas, saudara, bahwa karena memang karena Injil itu harus diberitakan. Jadi ada orang menderita karena Injil. Kita ingat ya, saya sudah bahas tentang Paulus kemarin. Paulus itu bagaimana dia menderita, saudara. Ya memang dia menderita karena Injil, saudara. Bagaimana pada waktu dia mau ke Yerusalem, setelah itu Tuhan bernubuat. Jadi Tuhan kasih nubuatan di sana bahwa kamu akan ke Yerusalem dan kamu akan ditangkap. Paulus berkata, sekalipun aku mati di sana, aku tidak akan takut, karena dia tahu bahwa dia akan ditangkap itu karena Injil. Dan akhirnya dia ke Yerusalem, betul-betul dia ditangkap di sana oleh orang Yahudi. Nah, kita lihat ternyata ada maksud Tuhan. Memang dia disidang begitu, berapa kali disidang, saudara, bolak-balik dia disidang. Tapi dengan peristiwa itu, bolak-balik disidang, dilempar sana ke Romawi, ke Yahudi, ke agama Yahudi, ke Agripa, Herodes, semua orang lihat. Tapi ternyata saudara, maksud Tuhan dia menderita memang supaya Injil diberitakan. Itu poin yang pertama, kita sudah bahas minggu lalu. Nah, poin yang kedua, saudara, kita akan bahas di sini mengenai maksud dari penderitaan itu, ya. Maksud penderitaan orang percaya itu. Nanti di bawah, di atas masih bisa. Ini ada di samping saya. Kalau udah penuh ya, di sini bisa tambah 3 orang lagi. Oke, kita fokus lagi ya. Kita akan masuk pada poin yang kedua, saudara, dalam peristiwa mengenai Yusuf dalam kitab Kejadian ini. Yusuf, saudara, kalau saudara lihat, sebetulnya ini, saudara, adalah kisah bagaimana penderitaan daripada Yusuf. Penderitaan dari Yusuf, dan dalam poin ini kita akan bahas begini, saudara. Dalam poin ini adalah mengenai penderitaan karena rencana khusus Allah. Jadi begini, kita harus pahami ini ya. Jadi kenapa orang percaya itu menderita? Jadi ada orang percaya menderita karena memang Injil, karena Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan karena ada rencana khusus Allah bagi orang itu. Nah, Yusuf ini, kalau saudara ingatkan, saudara, Yusuf kalau kalau saudara lihat di dalam mundur ke belakang ya, mulai dari saudara, pasal 37 kalau tidak salah ya. Pasal 37 ketika Yusuf itu kan disuruh oleh bapaknya, Yusuf, kamu coba pergi ke ladang, cek kakak-kakakmu bagaimana keadaan mereka. Akhirnya Yusuf berkata, oh iya papa, saya akan pergi ke ladang. Nah, saudara, ternyata ketika Yusuf datang ke ladang, saudara, ya, ketika datang ke sana, dia bertemu kakak-kakaknya, dia sudah lihat, dan kakak-kakaknya juga dari jauh sudah lihat. Dia berkata, itu Yusuf lagi datang ke arah kita. Nah, kakak-kakaknya ini berkata begini, kita mau apakan dia? Langsung mereka berencana. Ya, mereka berencana bahwa ada yang berkata kita bunuh dia. Ya, oke. Sebelumnya saya mundur sedikit. Yusuf pernah menceritakan tentang satu mimpi kepada kakak-kakaknya. Dia berkata bahwa saya melihat ada satu big gandum begitu di ikatan itu. Jadi ada satu gandum dan ada beberapa gandum lain. Dan ketika dia lihat itu, tahu-tahu itu dia saudara, tunduk kepada satu gandum itu. Nah, kakak-kakaknya mengartikan bahwa sepertinya gandum-gandum yang tunduk itu adalah kami. Nah, situlah muncul, saudara, rasa marah kakak-kakaknya ini kepada Yusuf. Jadi begini ya, saudara, kadangkala sesuatu kelebihan, ini kan kelebihan bagi Yusuf sebetulnya. Dia punya kelebihan, dapat mimpi yang dia bisa artikan. Itu kelebihan dia, karunia dari Tuhan. Jadi Tuhan karuniakan itu, sehingga saudara, harusnya kakak-kakaknya senang, tapi ternyata mereka tuh tidak senang, sekalipun itu dari Tuhan. Tuhan karuniakan. Muncul dari situlah, saudara, sehingga saya lanjut lagi. Ketika kakak-kakaknya lihat Yusuf ini mau datang, saudara, kepada mereka ada di ladang,
Kakak-kakaknya berencana, yuk kita bunuh dia. Nah gitu, kita bunuh dia ya. Oh, akhirnya mereka, ayo kita bunuh dia. Nah, setelah itu saudara, Yusuf datang, mereka berunding lagi. Mereka menjauh, mereka berunding. Gimana cara kita bunuh dia? Oh, pokoknya nanti dia punya jubah, kita akan ambil dan kita gosokin pakai darah binatang, kita kasih tahu sama bapak kita bahwa Yusuf sudah diterkam oleh singa. Tapi akhirnya saudara, mereka berubah pikiran. Mereka bilang, itu ada pedagang begitu. Ada pedagang, mereka mau berdagang ke Mesir. Bagaimana kita jual saja dia ke pedagang ini? Kita jual Yusuf ini ke pedagang ini, kan kita lumayan dapat cuan, dapat untung, dapat duit. Oh, mereka pikir betul juga ya. Oke. Nah, saudara, kita lihat ya, saudara, bagaimana Yusuf dia mulai mengalami penderitaan yang, ingat, garis bawahi, ini sebetulnya saya sudah kasih poin tadi, karena rencana Allah yang khusus. Pada waktu itu Yusuf tidak tahu, saudara. Yusuf tidak tahu apa rencana Allah. Ya, Yusuf tidak tahu, tetapi Tuhan menaruh itu, saudara, menaruh satu penderitaan kepada Yusuf melalui kakak-kakaknya, sehingga kakak-kakaknya ini menjual Yusuf itu kepada pedagang atau saudagar yang berdagang ke Mesir. Nah, ketika Yusuf itu dijual, saudara, mereka pulang ke bapaknya, mereka beritahu, tadi saya sudah bilang ya, Yusuf sudah diterkam oleh singa. Ya, pokoknya Yusuf sudah mati. Lihat dia punya jubah, ini sudah penuh dengan darah. Oke, sampai di situ akhirnya kita balik kepada Yusuf. Yusuf dijual, akhirnya jual di Mesir, saudara. Saudara tahu dijual itu jadi apa? Zaman dulu itu dia jadi budak. Jadi budak itu dijual jadi budak. Pokoknya zaman dulu budak itu, saudara, kalau saudara beli budak, saudara mau apapun, mau apakan dia, saudara mau bunuh dia, tidak ada hukum melarang. Pokoknya, tetapi intinya orang kalau beli budak, dia akan pekerja kasar lah begitu. Nah, Yusuf, saudara, setelah dijual di Mesir, dia dipekerjakan jadi pembantu di rumah Potifar begitu. Nah, saudara, dari situ lagi, saudara, Yusuf kan dia mengalami saudara, dia dibilang begitu, saudara, dikhianati begitu, saudara. Dia dikhianati. Dia bilang, si istri Potifar ini berkata saudara, kepada suaminya bahwa Yusuf ini mau perkosa saya, padahal tidak begitu. Jadi Yusuf ini bertambah lagi penderitaannya. Jadi dia punya perjalanan menderita dari keluarganya, dijual lagi dia jadi budak kepada saudagar dari saudagar itu yang berdagang ke Mesir. Dia sudah posisi itu sudah jadi budak. Setelah itu mereka bawa, saudara, kalau dijual ya saudara, waktu dibeli, saudara tahu bukan berarti kasih seperti kita, seandainya, oh saya punya pembantu, saya jemput kamu di sini atau saya jemput kamu ya pakai mobil kita sendiri. Kalau dulu enggak, saudara. Dulu itu nanti dia Yusuf dijual, itu diikat, saudara, diikat, ini kayak binatang, saudara, kayak binatang. Jadi setelah dia diikat, ya udah bawa ke Mesir. Nah, tentu berhari-hari, saudara, berhari-hari dari Israel untuk sampai sana bisa 1 minggu. Saudara, untuk perjalanan sampai ke Mesir. Nah, sampai di sana, saudara, tentu dia langsung dijual ke Potifar itu. Mereka beli dia. Nah, itu tadi saudara sudah ceritanya sudah sampai di bagaimana dia dikhianati. Setelah itu lagi, saudara, akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Menderita lagi, saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Menderita lagi. Sudah menderita di rumah Potifar sebagai budak. Menderita lagi, dikhianati lagi, saudara. Bahwa dituduh lagi bahwa dia mau perkosa istri Potifar, padahal tidak. Akhirnya lagi, saudara, masuk ke dalam penjara lagi, menderita lagi, saudara. Saudara, singkat kata, saudara, Yusuf ini berulang kali dia menderita. Tapi kan kita lihat, kita kembali dari ayat pembacaan kita, saudara. Pada akhirnya dikatakan begini, saudara, bahwa coba balik dulu ke ayat yang ke berapa tadi itu. Coba mundur dulu. Ayat 9. Oh, ayat yang ke-6 ya. 6. Sorry, 6. Nah, ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Ternyata, saudara,
Setelah itu Yusuf bertanya-tanya, apa maksud Tuhan saya menderita? Kan begitu saudara. Lama saudara. Saya bilang tadi dia berulang-ulang menderita. Tapi dalam penderitaan dia terus tanya, apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan? Penderitaan pertama dia belum mendapatkan jawaban. Kedua juga waktu dia dibawa oleh saudagar di Mesir sebagai budak, belum juga dapat jawaban. Sampai dia juga di rumah Potifar sebagai budak, belum juga dapat jawaban. Sampai masuk penjara, belum juga dapat jawaban, saudara. Tapi pada akhirnya Tuhan menjawab. Dan Yusuf mengetahui. Dia berkata, saya menderita memang karena ada maksud Allah. Apa maksud Allah? Dia berkata, Allah telah menyuruh aku. Allah menyuruh dia pergi ke Mesir, tapi dengan cara menderita. Saudara, ada penderitaan-penderitaan yang memang maksud Allah di luar kemampuan kita. Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan terjadi. Sebagai orang percaya. Tetapi, apa saudara? Tuhan punya rencana di dalamnya. Nah, sehingga saudara kalau kita lihat, di sini dikatakan, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saya tahu Yusuf jadi apa? Tadinya dia dianiaya, sudah mengalami penderitaan. Singkat kata ini kan posisi Yusuf sudah jadi Perdana Menteri. Saya bisa bayangkan. Kita kan nggak bisa konsepin. Alkitab berkata begini, kita bisa merancangkan sesuatu, tetapi Allah lah yang menentukannya. Haleluya, saudara. Bahkan saudara, kita yang di sini kan, jarang kita mau mungkin terpikir, saya itu mau jadi orang kedua di negara ini. Bisa saja di negara kita, boleh saja. Atau ada saja mungkin di antara kita berkata, oh saya ini akan menjadi orang kedua di negara ini, Indonesia. Tapi mungkin terlalu jarang ada orang mau merancangkan begini. Saya akan menjadi wakil presiden di Singapura, di Amerika. Terlalu jarang. Mungkin juga kita belum pernah mendengar orang sekarang ini berkata, saya berencana mau jadi wakil presiden di Amerika. Ini kan, Yusuf ini kan orang Israel. Tapi bagaimana saudara dia menjadi Perdana Menteri di negara orang? Tapi itu adalah semua rancangan Tuhan, saudara. Bagaimana Tuhan membuat Yusuf itu mengalami namanya saudara penderitaan karena rencana khusus Allah. Tuhan itu begini saudara, dia itu sudah tahu yang di depan. Tuhan itu bukan cuma maha tahu, tetapi maha ada juga. Karena Tuhan tidak diikat dengan waktu seperti kita. Maksudnya begini, kita diikat dengan waktu sekarang, kita sekarang. Tapi waktu ke depan kita tidak ada. Tapi kalau Tuhan, saudara, dia ada di waktu sekarang, tapi dia juga ada di waktu yang depan. Nah, Tuhan itu sudah tahu bagaimana nanti ke depan akan terjadi kelaparan di tanah Israel. Orang Israel tidak tahu. Tapi Tuhan merancangkan mereka. Saudara, dengan cara Tuhan mengizinkan Yusuf ini dengan rancangan Allah, kamu harus seperti ini. Memang saudara sedikit, tapi saya tidak akan bahas. Memang ini kan kalau saudara lihat mengkaitkan dengan seperti satu nubuatan untuk Yesus sebetulnya. Kalau melihat di dalamnya nih saudara, bagaimana Yusuf itu menolong seorang Israel dan bagaimana Yesus sudah disalib menjadi penolong bagi orang Israel dan seluruh dunia. Jadi kalau Yusuf konsepnya kecil, kalau Yesus konsepnya besar. Yusuf cuma orang Israel, kalau Yesus itu menyelamatkan, menolong itu untuk semua, seluruh dunia. Oh, saya balik lagi saudara, supaya saya tidak lama. Nah, saya balik lagi saudara. Setelah itu saudara, Yusuf kan dia sudah jadi Perdana Menteri. Dan dia berkata, Tuhanlah yang menyuruh aku di sini. Jadi poinnya di sini adalah ketika kita mengalami penderitaan, yang perlu dibangun adalah Tuhan, apa maksud saya menderita? Haleluya saudara. Jangan langsung protes Tuhan. Jangan langsung ngambek kepada Tuhan. Tapi tanya Tuhan, apa maksudnya? Jangan cuma satu kali. Yusuf itu beberapa kali
Tuhan tidak kasih tahu maksudnya. Nanti di belakang baru Tuhan kasih tahu. Ini loh maksudnya. Dan saya yakin saudara ada banyak kali juga kita kalau merenungkan pengalaman-pengalaman waktu lalu. Pada akhirnya kita ngerti juga. Tapi pada waktu penderitaan itu datang, kita nggak tahu. Tuhan mengaruniakan itu. Tapi dengan maksud Tuhan yang lebih baik ke depan. Haleluya saudara. Saya akan bawa saudara begini. Saya pindah dulu saudara. Coba kita lihat dulu pergumulan bagaimana Rasul Paulus juga ya. Kita balik mundur dulu ke Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 7. Kita lihat dulu 2 Korintus 12 ayat 7. Bagaimana Rasul Paulus dikatakan dia telah 3 kali berdoa dan diberi satu duri dalam daging dia. Mari kita baca ya. Mari kita baca bangkit berdiri, lantai bawah juga bangkit berdiri. Takutnya ada di antara saudara semalam susah tidur. Jadi bawaannya ngantuk. Jadi kalau berdiri kan jadi hilang ngantuknya. Coba bilang kiri kanan, kamu enggak ngantuk kan? Coba dulu. Di lantai bawah ada yang ngantuk enggak? Oke. Ya mari kita baca. Kita baca ya saudara. 1, 2, 3. Yaitu seorang utusan Yesus untuk menjawabku, supaya aku dapat meninggalkan diri. Terus ayat 8 sampai 10 ya. Tentang hal itu aku sudah dikatakan kepada Tuhan, supaya utusan itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan aku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku mengenal atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun memenuhi aku. Karena itu aku senang berada dalam pengorbanan, di dalam kesusahan, di dalam kesabaran, di dalam penganiayaan, dan sesaat kepada Kristus. Serta kalau maka aku berharap. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Nah kalau saudara lihat ini Rasul Paulus ya saudara, jadi memang disengaja oleh Tuhan. Jadi ada hal-hal yang kita memang tidak mau saudara menderita. Siapa yang mau menderita? Tapi ingat, ada hal-hal yang memang disengaja oleh Tuhan, dimaksudkan oleh Tuhan terjadi kepada orang percaya saudara. Khususnya kalau ayat ini adalah Rasul Paulus saudara, bahkan dia berkata, aku ada duri dalam daging, aku telah 3 kali berdoa. Tanya Tuhan, bolehkah Tuhan angkat duri ini? Tapi Tuhan bilang tidak. Justru itu bagus buat engkau, baik buat engkau. Saudara, ini saya membawa dulu saudara supaya cara pandang saudara untuk menerima firman Allah dalam hal adalah bahwa orang percaya kalau menderita itu tidak akan pernah lepas daripada rancangan Allah. Rancangan Allah bagi kita memang semua itu baik. Tidak ada yang jahat rancangan Allah buat kita. Saya akan bawa saudara begini ya. Sebelum saya ajak saudara untuk membaca ayat lain, saya coba bawa dalam satu cerita dulu. Ada kan saudara mungkin juga sudah pernah baca ya. Ada cerita begini ya. Ada seorang raja yang hobinya itu adalah dia berburu. Jadi raja ini hobi berburu, dan tentu saudara raja ini senang sekali saudara, dia membawa dia punya pengawal. Pengawal ini adalah pengawal yang tentu jago tembak, yang sudah sangat terlatih. Jadi dia sering bawa pengawal ini. Mereka tuh sering berburu ya berdua itu. Nah satu waktu saudara raja berkata begini kepada pengawalnya, nanti minggu depan kita akan berburu ya. Oh iya begitu. Oke. Nah jadi saat minggu depan muncul saudara, raja berkata kepada pengawalnya, siapkan semua perlengkapan berburu saya. Ya oke, dia siapkan semua perlengkapan berburu. Nah terus saudara, di situ saudara, ketika raja berkata, ayo kita akan berangkat. Ya kita akan berangkat, dan saudara setelah disiapkan semua peralatan berburu, dan si pengawal ini saudara, pengawal ini yang mendampingi raja ini saudara, dia menyerahkan pistolnya raja. Oh ya raja, ini pistolnya raja.
Saudara, ketika dia menyerahkan itu, saudara, pelatuknya ketarik. Saudara. Pelatuknya ketarik. Saudara, dilihat saudara, kena ke sepatunya. Tapi raja teriak. Setelah dibuka sepatunya, ternyata kena ke jempolnya. Jempol kaki kanannya. Begitu saudara. Kena jempol kaki kanan. Setelah itu saudara, semua bagian kesehatan di kerajaan itu langsung datang melihat. Dan mereka periksa. Ternyata saudara bahwa peluru daripada punya raja itu, dia ada racunnya. Jadi khusus dia punya peluru itu. Jadi mau tidak mau saudara, jempol raja itu bukan cuma dioperasi begitu. Untuk memutus supaya racun tidak menyebar, itu dipotong jari jempolnya. Itu tindakan paling untuk menyelamatkan raja. Jadi mau tidak mau mereka berkata bagian kesehatan raja ini harus dipotong. Karena kalau tidak racun terus akan berjalan. Akhirnya singkat kata potong jempolnya itu. Saudara, setelah dipotong, terus raja sudah perintahkan, pokoknya pengawal dia ini, pengawal yang masukkan ke dalam penjara. Dia akan mati dalam penjara. Saudara, berjalannya waktu saudara, pengawalnya dalam penjara, saudara, si raja ini berjalan waktu diobati dan akhirnya dia sembuh. Nah raja ini saudara, dia sembuh, dia punya hobi ini saudara, dia tidak tahan, dia berkata aku mau berburu lagi. Dia mau berburu. Tentu dia bawa pengawal yang lain, saudara. Dia berburu, tapi setelah dia berburu, saudara, dia berkata aku mau berburu sendiri. Kalian jangan ikut ke dalam hutan. Nah, singkat kata raja ini, saudara, dia berburu masuk ke dalam hutan. Dia masuk ke dalam hutan. Dan ternyata, saudara, dia tidak sadar bahwa dia itu sudah terlalu jauh ke dalam hutan. Dia tidak tahu bagaimana cara mau balik. Begitu. Dia jalan-jalan, dia ketemu orang. Dia pikir orang itu akan menolong. Ternyata ada satu suku yang tinggal di hutan itu. Dan mereka memang sedang cari orang. Dan setelah itu mereka dapat raja ini, mereka tangkap raja ini. Karena mereka bilang, kami memang salah satu tugas mereka adalah mencari orang luar untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Jadi kadang-kala pasukan-pasukan dari suku ini turun mendekati ke pinggir hutan itu, dan mereka dapat raja itu. Ketika mereka dapat saudara, mereka bawa kepada kepala suku, bawa dia, senang mereka karena kita akan mempersembahkan satu persembahan kepada dewa kita. Nah saudara, setelah itu saudara dalam Tuhan bahwa ketika dia ditangkap, mereka hadapkan kepada raja. Raja, kita sudah punya orang, akan dipersembahkan. Ya oke, kalau gitu kita ada upacara penyembahan kepada dewa kita. Panggil semua masyarakat suku-suku ini. Mereka datang berkumpul, kita akan mempersembahkan orang ini. Nah, ketika saudara raja ini sudah diikat, saudara, diperintahkan oleh kepala suku, semua orang sudah lihat. Ketika dia akan dipersembahkan, saudara, mereka tahu-tahu saudara balik lagi kepada raja. Raja, kenapa? Coba lihat ini. Begitu. Sebelum dipersembahkan, sebelum disembelih, sudah. Coba lihat orang ini. Ketika raja datang, saudara. Ketika raja datang, raja lihat. Kepala suku lihat kepada raja. Apa yang diceritakan? Saudara, diceritakan apanya, saudara? Mereka lihat jempolnya tidak ada. Jempolnya tidak ada. Apa yang mereka lakukan? Raja langsung perintahkan, sembah dia. Loh, kepala suku ini langsung sembah si raja itu. Raja kaget, kenapa saya disembah? Saya ini sudah diikat. Langsung dia lepas talinya. Raja berdiri, semua sembah si raja itu. Loh, raja juga ini bingung, kenapa saya disembah ya? Nah, saudara, setelah itu diceritakan bahwa ternyata sesembahan mereka di antara beberapa dewa, ada satu dewa yang mereka sembah. Itu dewanya itu tidak ada jempol kaki kanan. Tidak ada. Jadi mereka pikir ini dewa yang menjelmai. Tidak boleh disembah. Tidak boleh disembelih. Yang ada mereka sembah dia. Oke, jadi akhirnya singkat kata mereka antar dia. Antar pulang. Saudara, sampainya dia di rumah, sampai di kerajaan, saudara, ya raja pulang, ya kepala suku ini sudah balik lagi. Dia panggil itu pengawal. Dia panggil, kamu di mana? Saya di sini, di bawah tanah. Dia buka itu, dia langsung peluk si pengawal itu.
Padahal dia bingung. Loh, kenapa saya kan di penjara sampai saya mati di sini. Sekarang raja perlu, raja terima kasih, raja bahkan sampai berlutut begitu. Terima kasih, terima kasih. Kenapa terima kasih? Dia bingung, dia mau bertanya juga takut. Raja sampai nangis begitu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudara menangkapkan ceritanya, maknanya dalam. Raja cerita, saya dikasih tahu sama mereka. Pada waktu saya berburu, saya nyasar, dia cerita begitu ya. Setelah saya ditangkap, pada saat saya mau disembelih, mereka melihat jempol saya tidak ada. Dan mereka anggap saya itu dewa. Dan itu ternyata ada maksud Tuhan. Waktu saya, kamu tidak sengaja menarik pelatuk itu, tapi kena di jempol saya. Ada maksud Tuhan di situ. Rajanya tidak mati, tapi dia menderita. Sudah. Tapi rancangan Tuhan, saya sudah sebut minggu lalu, Roma 8:28. Coba Roma 8:28 bilang apa? Kita baca ayatnya sudah. Roma 8:28. Baca 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Amin. Kadangkala saudara yang terjadi pada kita, kan kita tidak tahu pada waktu kejadian itu. Tapi Allah itu maha tahu. Dia punya rancangan yang mendatangkan kebaikan. Dari cerita tadi pada waktu kejadian raja marah sekali. Bahkan penjarakan orang itu. Tapi ternyata itu bagian rancangan Allah. Karena Tuhan sudah tahu kamu nanti ditangkap nanti. Supaya kamu selamat. Itu cara hilangkan jari jempolmu. Saudara, banyak hal yang kadang-kala saudara, kita sebagai anak Tuhan, ketika itu terjadi pada kita, saudara, kita tidak boleh bersungut-sungut. Sekalipun kadang-kala saudara, oh iya tapi dulu saya bersungut. Tapi saudara, melalui firman Allah sekarang ini, biar mencerahkan iman kita, kita bisa melihat Yusuf, kita bisa melihat Rasul Paulus, ketika mereka terus bertanya, apa maksud Tuhan, apa maksud Tuhan? Percayalah satu waktu Tuhan kasih tahu maksudnya itu. Oh ya, jangan. Saya teringat ini ada Tante Evi ini. Halo Tante Evi. Begini, saya cerita begini. Dulu, ini saya sudah pernah cerita, tapi keingat dalam konteks ini. Dulu kami ini melayani kan di Pasar Minggu. Pasar Minggu pakai rukonya Tante Evi. Jadi di bawahnya bengkel, 3 ruko. Bawahnya bengkel, di atasnya waktu itu memang masih kosong karena dulu dibakar, ya waktu kerusuhan 98 ya. Jadi dibangun lagi, jadi lantai 2 itu masih kosong. Jadi kami lah yang disuruh pakai tempat itu. Sama Bu Evi pakai, saya buat ibadah. Tidak dibayar, pokoknya gratis semua. Listrik pun kita tidak bayar, pokoknya pakai aja. Nah gitu. Nah, singkat kata saudara, satu waktu kami kan masih kontrak rumah. Masih kontrak rumah. Saudara, satu waktu saudara bahwa setelah selesai ibadah minggu, saudara kami tahu-tahu didatangi oleh beberapa orang. Ya mohon maaf ya, itu orang itu yang bukan untuk semua. Dia kulit hitam tapi badannya besar-besar gitu saudara. Di depan rumah, oh keluar. Ya, saya tanya, itu siapa bunyi-bunyi itu? Saya bilang, oh tetangga kali. Tapi istri saya ngintip dari kaca. Tapi itu kok di rumah kita Pak? Saya keluarlah. Lagi makan itu sudah lagi makan karena habis ibadah kita pulang ibadah. Saya keluar dari rumah. Pak, kenapa Bapak salah kali? Saya gitu, salah rumah. Enggak, rumah ini benar. Apa kan yang pendeta kan yang di situ? Iya. Loh, kenapa? Pokoknya keluar dari rumah ini. Saudara, singkat kata kan kami itu akhirnya pokoknya mereka bilang hari ini harus keluar rumah. Nah, saudara bisa bayangkan saudara tinggal begitu, diam-diam anak-anak suruh keluar rumah. Memang rumah itu kami kontrak. Saudara, singkat kata saya bilang, oke deh, kami berikan kami waktu sampai besok.
Saya telepon sepupu saya, kebetulan dia punya usaha truk pasir. Saya bilang, kamu punya truk, tolong dulu ini, bantu angkat saya punya ini barang-barang. Oke, besok bisa. Gitu. Mau bawa kemana? Kemana ya? Begitu. Akhirnya saya telepon Tante Evi, Tante Evi, aduh saya lagi begini. Udah, kesini aja dulu. Ya udah, saudara. Sampai ke situ, telepon semua jemaat ini masih ada Bu Anyong kok, ya. Nah, Ade, Lin kok Apin ya, semua. Satu sisi kami angkat barang, satu sisi mereka yang lain cari kontrakan, jemaat Tuhan. Ya kan, ingat, bantu-bantu nyari kontrak, keliling pakai motor, pokoknya carilah kami rumah untuk kontrak. Jadi kami pindah, saudara, jadi kasur diangkat, lemari diangkat, taruh di bengkel situ, jadi setiap orang datang ke bengkel, ini apa gitu ya. Kami tidur di gereja, di atas lantai 2. Saudara, si Faithful pada waktu itu yang ada, kalau Faya masih di perut waktu itu, hamil 4 bulan kalau tidak salah, gembala waktu itu. Faithful bilang, Pak mau pulang di rumah, pulang kemana, rumah kita gak ada, sudah diusir kitanya hari itu. Pokoknya Faithful minta pulang, dia gak mau tidur di situ, dia mau tidurnya di kamarnya dia. Aduh, itu juga saya nangis. Pokoknya singkat kata, saudara, akhirnya 3 hari kalau tidak salah, kami 3 malam ada di sana. Saudara, dan akhirnya kami dapat tempat di kota wisata. Begitu. Jadi tinggal di kota wisata, sekalipun saya tidak tahu maksud Tuhan itu apa. Saya masih berkata, kenapa saya harus seperti ini, jauh begini, ibu gembala juga masih kerja, masih jauh lah, jadi jauh, tempat ibadah juga jauh, lokasinya jauh. Saya tidak tahu waktu itu. Saya tidak tahu apa rancangan Tuhan. Saya baru belakangan mulai disadarkan Tuhan. Tuhan memang dipaksa saya harus keluar di sana. Karena memang ada rancangan Tuhan yang lain. Ada rancangan Tuhan. Saya harus tinggal di sini, kontrak juga saudara. Ya. Bertemu jiwa-jiwa di sini. Terus ada tempat ibadah. Sekarang punya tempat ibadah kita juga di sini. Begitu. Sekarang lagi Tuhan kasih lagi, ada ruko, 2 ruko lebih besar lagi. Baru mulai mikir semua, aduh Tuhan, kalau dulu saya belum tahu, saya ada protes Tuhan, kenapa ya begini? Tuhan gak kasih tahu juga, kenapa bisa begini? Tuhan gak kasih tahu juga. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, baru kita mulai Tuhan kasih tahu dengan kenyataan-kenyataan. Ini loh maksud Tuhan, ini loh maksud Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita ada hal-hal seperti itu yang ketika itu penderitaan sebagai orang percaya terjadi, jangan tinggalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan. Kalau mau nangis, nangis saja di kaki Tuhan. Amin saudara, nangis di kaki Tuhan. Ada ayat lagi, saya sudah dikasih waktu selesai, tinggal 5 menit. Saya ajak saudara membaca 1 Petrus 4 ayat 15. 1 Petrus 4 ayat 15. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Terus, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi saudara, memang ada orang Kristen, setiap orang Kristen ada penderitaan yang Tuhan kasih. Tapi tidak usah malu, kata firman Allah. Tuhan bilang, jangan malu kalau kau menderita. Amin. Jangan malu, tetap beriman kepada Kristus. Apalagi engkau malu karena menderita, jadi malu cerita tentang Yesus. Jangan malu. Haleluya saudara. Jangan malu. Tetap cerita tentang Tuhan Yesus. Lompat lagi ayat 19. Tetap di pasal yang sama. Ayat 19. Kita baca ya. 2, 3. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Kalaupun katanya kita sedang menderita, jangan berhenti berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama. Terus lakukan. Amin. 1 ayat lagi, 1 ayat terakhir. Ibrani
Ini tentang Yesus ya saudara. Ibrani 13 ayat 12. Ibrani 13 ayat 12. Baca 1, 2, 3. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saudara, orang dulu kalau melihat Yesus, wah dia menderita. Tapi orang tidak tahu apa maksudnya Yesus menderita. Karena untuk menebus dosa kita. Belakangan baru orang tahu, oh ternyata Yesus menderita karena menebus dosa. Kita juga kadang-kala begitu. Kadang-kala kita saudara, saya katakan tadi, ada penderitaan-penderitaan bagi orang percaya yang memang Tuhan punya maksud di dalamnya. Pada waktu terjadi pada orang percaya, kita juga kadang-kala belum tahu. Tapi satu waktu kita akan tahu, oh itu maksud Tuhan. Haleluya saudara. Jadi kalau ada di antara saudara, mungkin pernah alami, atau mungkin sedang menderita, atau ke depan juga ada penderitaan, jangan mundur di hadapan Tuhan. Jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan bersungut kepada Tuhan. Jangan berhenti iring Tuhan. Saudara tetap setia kepada Tuhan. Terus tanyakan, terus Tuhan, biar saya ngerti maksud-Mu Tuhan. Sekalipun belum menerima, belum mengerti maksudnya, tapi percayalah satu waktu engkau akan mengerti. Ada lagu berkata, dulu aku tidak tahu. Gimana itu lagunya? Indahnya. Coba nyanyikan dulu itu saudara. Tanpa musik. Lantai bawah coba. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Mari kita bangkit berdiri. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kita tetap tinggal berdiri. Saudara, Yusuf memang tidak mengerti pada waktu terjadi penderitaan, tapi pada akhirnya dia mengerti maksud Tuhan. Bahwa maksud Tuhan itu di dalam penderitaan itu sangat indah. Sangat indah. Paulus juga begitu. Yusuf juga begitu, saudara. Saudara, mungkin saya katakan tadi, ada di antara kita sudah pernah mengalami, belakangan kita ngerti. Tapi penderitaan itu kadang-kala ada lagi yang lain. Ada di antara kita mungkin menderita juga. Tapi tetaplah setia kepada Tuhan. Memang engkau belum mengerti saat ini. Tapi satu waktu kita akan mengerti. Dan kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Kita akan berkata, puji Tuhan. Saya alami itu. Karena kalau saya tidak alami itu, saya tidak alami kemuliaan Tuhan ini. Alkitab memang berkata, memang pada waktu itu datang, penderitaan itu datang, tidak menyenangkan. Tetapi satu waktu engkau akan berkata, terima kasih Tuhan untuk penderitaan itu, karena ini menyenangkan buat saya. Kita mau berdoa saat ini. Kalau ada di antara saudara perlu didoakan. Saudara mungkin sedang mengalami penderitaan-penderitaan. Saya akan berdoa untuk Tuhan beri kekuatan
beri kemampuan, karena satu waktu Engkau akan melihat bahwa penderitaan itu memang mendatangkan kebaikan buat kita. Saudara perlu didoakan, atau apapun yang sedang menjadi pergumulan saudara. Kau sedang menderita dalam kesehatan tubuhmu, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnismu, dalam keuanganmu. Tetap kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Sebab itu angkat tanganmu, minta kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan akan perlihatkan kemuliaannya kepada kita. Saudara mau didoakan, angkat tangan kananmu kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dada. Biarlah bahkan anak kanan. Roh Kudus, lihatlah tangan-tangan kami yang sedang terangkat kepadamu ya Tuhan. Kami yang sedang Kau izinkan ada penderitaan-penderitaan di dalam hidup kami, di dalam tubuh kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga, dalam bisnis kami, atau dalam bidang apapun. Tuhan, tidak ada yang terjadi di dalam hidup kami tanpa seizin Tuhan. Sebab itu kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan, berikan kemampuan dari Tuhan, sehingga kami semua kelak akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bahwa rancangan Allah dalam hidup kami adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami percaya setiap kami saat ini Tuhan, Engkau akan buat kami terheran-heran. Engkau akan buat kami penuh dengan syukur kepadamu Tuhan, di setiap penderitaan yang kami boleh lewati. Terima kasih, kami bersyukur untuk kekuatan dari Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kemuliaan mujizat-mujizat Tuhan yang akan kami alami dalam penderitaan-penderitaan yang kami lewati. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan, kami terima mujizat Tuhan. Haleluya, semua percaya berkata amin. Tepuk tangan beri Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini. Dan kita akan memberikan persembahan yang kedua dengan kasih Kristus. Nanti saudari Talia akan berdoa. Kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali lagi menyampaikan kami pada pagi hari ini Tuhan, dan firman-Mu Tuhan terus kita di hati kami dan seluruh kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua, biar Engkau berkati persembahan kami, berkenan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur kami. Persembahan dijalankan, aku diberkati. Puji Tuhan, terima kasih atas setiap korban persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar kita terus
terus berdoa, biar Bapak Gembala terus dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga terus ada banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan bagi kita. Diberkati terus baik di dalam kesehatan, di dalam keluarga, dalam pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, baik WL Singers, pemusik, multimedia, asyar, persembahan, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Terima kasih buat pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahkan terima kasih juga buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk pengumuman, untuk kegiatan kita, untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak Yan Cemanorek. Dan bagi setiap jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan secara transfer, harap menghubungi Bapak dan Ibu Gembala untuk didoakan. Dan bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap di GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja, Bapak Ramli atau Bapak Ajung. Dan sebentar jam 10 ada ibadah anak-anak di gereja. Dan sore nanti jam 5 sore ada ibadah raya yang kedua. Dan besok untuk kegiatan kita di sepanjang minggu yang berjalan besok hari Senin adalah jadwal doa puasa kita jemaat Kota Wisata. Tinggal kita mau pilih puasa Esther, puasa Daud, Adam atau Daniel. Dan hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 ada rapat untuk laporan keuangan gereja jam 8 malam melalui via Zoom. Dan hari Rabu ada ibadah komsel jam 19.30 bertempat di Rumah Pastori di Kota Wisata Klaster Georgia TA 6 nomor 23. Dan kembali hari Jumat ada ibadah gabungan Pelprik dan WSP di gereja jam 7 malam. Dan besoknya hari Sabtu ada doa pagi di gereja jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ada ibadah remaja atau YMB di gereja jam 18.15. Dan kembali hari Minggu ibadah seperti biasa, ibadah raya yang pertama jam 8 pagi dan jam 10 ada ibadah anak-anak, dan ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada. Segera kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Pendeta Ramil akan tutup ibadah kita. Tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan di akhir ibadah kami. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Kami sudah dibekali kembali dengan kekuatan firman-Mu. Kami percaya itu terus yang akan membawa kami untuk terus kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tantangan, persoalan, bahkan penderitaan yang kami alami, semua ada dalam rancangan Tuhan. Dan itu Engkau akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang terus mengasihi Engkau dalam hidup kami. Kami berdoa berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah melayani kami. Tuhan pakai dengan kuasa-Mu, kembalikan urapan-Mu, sehingga dengan Gembala kami di tempat ini terus mengajar kami untuk kami terus kuat di dalam Engkau, untuk terus kami tetap berpegang kepada kebenaran. Dan lewat Gembala kami, Engkau akan singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau. Sekali lagi Engkau berkati Bapak Ibu Gembala dalam pergumulan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang memberkati. Bahkan kami berdoa setiap pergumulan kami umat-umat Tuhan yang ada, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, bergumul dalam pekerjaan usaha, bahkan dalam rumah tangga kami, bahkan studi pendidikan anak-anak kami. Kami percaya Engkau ada di dalamnya, dan Engkau yang terus menjawab segala pergumulan kami, sehingga terus kami tetap melihat berkat dan penyertaan Tuhan menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersama-sama kami umat-umat berdoa untuk tempat ibadah. Kalau Engkau yang sudah memulai,
Kami percaya Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Dan kami percaya Kau sudah memulai hal yang baik bagi kami. Setiap pergumulan kami, doa-doa kami untuk tempat pelebaran ibadah kami di tempat ini, kami percaya dengan jawaban Tuhan. Kami akan melihat kuasa-Mu terus akan bekerja. Engkau sudah membuka, Engkau sudah memulai. Tidak ada satupun yang dapat menutup, tidak ada satupun yang dapat menghalangi, karena ada Tuhan di sana. Dan ini adalah tempat kami untuk beribadah, sehingga lewat tempat yang lebih luas lagi, ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang, bahkan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu berkati usaha pekerjaan kami umat-umat-Mu, berkati yang sudah berkorban. Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia ini, dari kepemimpinan kami pusat, daerah, wilayah, bahkan sampai kepada RT RW, pemimpin-pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Memimpin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Umat-umat Tuhan, hamba-hamba-Mu dimanapun tersebar dalam melayani mengiring Engkau, Tuhan pakai jadi berkat, menjadi terang, sehingga lewat keberadaan kami jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Dan kalau sebentar juga kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah di tempat ini, kami berdoa bersama untuk perjalanan Ibu Gembala sebentar dari Temanggung sampai di tempat ini. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Engkau boleh hentar sampai di tempat ini dengan tidak kurang satu apa, berjumpa dengan keluarga, bahkan kami jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami yang Tuhan sudah berkati, dan kami akhiri, kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat buat kami semua. Mohon berkati kami ya Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan kita di dada, naikkan pujian ini. Sudah selesai. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.